Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, dan perkenalkan juga teman-teman saya dalam video ini, yaitu Anissa Nur Adri, David Wirawan, Ismail Fatih, Labita Suraya, dan Misal Anastasia. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Biologi Sel. Pokok bahasan yang pertama kami bahas adalah Central Dogma in Biology. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari Central Dogma in Biology. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari kata dogma. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak boleh dibantah dan diragukan. Maka dari itu, Central Dogma menjelaskan mengenai bagaimana proses kehidupan dapat terjadi yang di dalamnya terdapat transfer informasi genetik. Secara definisi, Central Dogma in Biology adalah alur proses terbentuknya protein yang berawal dari DNA, di mana alurnya itu berawal dari replikasi DNA dan berlanjut ke proses transkripsi untuk membentuk RNA, lalu dilanjutkan ke proses translasi untuk membentuk produk akhirnya, yaitu protein. Sehingga Central Dogma in Biology menjelaskan mengenai proses sintesis protein. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Central Dogma in Biology terdapat transfer informasi genetik, di mana dapat terjadi dalam proses DNA ke DNA melalui proses replikasi DNA, DNA ke RNA melalui proses transkripsi, atau DNA ke protein dalam proses sintesis protein. Namun, transfer informasi genetik tidak dapat terjadi dalam proses protein ke protein ke RNA, ataupun protein ke DNA. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang DNA replikasi. Nah, DNA replikasi ini bisa dikatakan sebagai semi konservatif. Kenapa? Karena nanti untayan yang lama itu bakal dijadikan cetakan untuk membentuk untayan yang baru. Nah, seperti yang kita tahu, DNA itu kan merupakan double helix. Dia merupakan dua helaian yang saling berpilin. Nah, nanti di dua helaian itu ada yang satu arahnya ke 5-3 dan yang satunya lagi arahnya itu ke 3-5. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke proses DNA replikasi itu sendiri. Nah, proses yang pertama itu adalah pemisahan double helix atau pemotongan double helix. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan oleh enzim helikase. Nah, nanti bakal menghasilkan yang namanya replication fork. Jadi replication fork itu semacam DNA yang udah terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya tahap yang kedua itu adalah pembentukan untayan awal. Nah, untayan awalnya ini dalam bentuk RNA, bukan DNA. Jadi, ini disebut sebagai primer. Oleh siapa dibentuknya? Oleh enzim primase. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap ketiga, itu ada elongasi. Elongasi itu jadi nanti kita bakal menambahkan basa satu persatu dari ujung 5 ke 3. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh DNA polimerase 3. Nah, DNA polimerase 3 ini cuma bisa dari ujung 5 ke 3 aja. Nggak bisa sebaliknya. Sedangkan seperti yang udah disebut di awal bahwa ada untayan yang dari 3 ke 5 juga. Nggak cuma 5 ke 3. Nah, yang searah itu disebut sebagai leading strand. Nah, itu dia jadi searah terus-menerus lancar gitu ya. Sedangkan kalau yang bawahnya nih yang 35 atau disebut juga sebagai yang lagging strand, dia itu tersendat-sendat. Jadi nanti dia itu bakal membentuk yang namanya Okazaki fragment. Nah, sama sih sebenarnya tahapnya, jadi nanti dia bakal bentuk RNA dulu, terus baru DNA-nya. Cuma dia tuh dalam bentuk fragmen-fragmen. Nah, lanjutnya itu adalah kan tadi masih ada RNA kan di depan, sedangkan kita tuh maunya DNA-nya aja. Jadi nanti RNA-nya itu bakal digantikan oleh DNA, oleh enzim polimerase. Nah, selanjutnya itu kalau di fragmen Okazaki itu nanti bakal ada gap-gap. Nah, gap itu nanti bakal digabungkan nih oleh enzim yang namanya ligase. Nah, selanjutnya bakal terbentuk dua untayan DNA yang sempurna. Dan nanti selanjutnya secara terus-menerus akan terjadi seperti itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap transkripsi. Di mana tahap ini terjadi setelah tahap replikasi DNA. Transkripsi sendiri berarti yaitu proses sintesis protein di mana suatu untai DNA sebagai template diterjemahkan menjadi kode-kode
yang berfungsi untuk membentuk rantai RNA yang single strain. Dan transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu inisiasi, tahapan kedua yaitu elongasi, dan tahapan ketiga yaitu terminasi. Oke, jadi dari tahapan pertama yaitu inisiasi yang merupakan tahapan paling awal dari transkripsi. Tahapan paling awalnya itu terjadi saat enzim RNA polimerase berikatan dengan daerah gen yang disebut promoter. Promoter yaitu daerah terjadinya inisiasi atau daerah awal dan atau beberapa nanonukleotida yang cocok dengan RNA polimerase dan memiliki fungsi untuk menentukan di mana terjadinya transkripsi dan menentukan rantai DNA mana yang menjadi cetakan. Setelah itu, RNA polimerase memberi sinyal kepada DNA untuk membuka double helix strain agar enzim dapat membaca basa di salah satu untai DNA dan membuat untai mRNA. Selanjutnya tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan, yaitu di mana RNA polimerase membentuk template di DNA dan terbentuk mRNA sepanjang rantai ganda DNA. Dan tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran, yang menjadi akhir dari tahap transkripsi, yaitu di mana ketika RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator, atau urutan yang berfungsi untuk mengakhiri transkripsi. Setelah tahapan transkripsi, tahapan selanjutnya yaitu adalah translasi, yaitu proses penerjemahan untuk nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian-rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Dan prosesnya itu sama dengan proses terjadinya transkripsi yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan proses ini terjadi di ribosom. Tahapan pertama yaitu inisiasi, di mana mRNA dari nukleus ke ribosom, yaitu yang di mana intinya mRNA bergerak dari nukleus ke ribosom, dan sesampainya di ribosom, tRNA membawa asam amino metionin atau kode genetiknya yaitu AUG yang merupakan kode start untuk terjadinya proses inisiasi. Yang kedua yaitu proses elongasi, di mana tRNA menerjemahkan mRNA menjadi asam amino, dan tahapan yang terakhir yaitu terminasi, di mana tRNA berhenti mentranslasi dan polipeptid berkumpul menjadi protein. Dan ini adalah ilustrasi bagaimana tahap transkripsi dan translasi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan di sini yaitu adalah di sini terdapat pre-mRNA, di mana yaitu mRNA yang ditranskripsi pada proses transkripsi belum siap untuk ditranslasi, yang disebut pre-rRNA. Dan RNA ini harus dilakukan pemrosesan sebelum keluar dari nukleus, yaitu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu splicing atau penggabungan, editing atau pengeditan, dan polyadenilasi. Tahapan pertama yaitu splicing atau penyambungan, di mana pada intinya menghilangkan intron dari mRNA, yang di mana intron merupakan daerah yang tidak mengkode protein, sedangkan ekstron adalah daerah yang mengkode protein. Yang kedua adalah editing atau pengeditan, yaitu mengubah beberapa nukleotida dalam mRNA, di mana contohnya yaitu mengubah bentuk protein yang terdapat dalam mRNA menjadi beberapa bentuk, ada yang besar dan ada pun yang kecil. Dan yang ketiga yaitu polyadenilasi, yaitu menambahkan ekor ke mRNA, di mana tujuannya yaitu untuk mengekspor keluar nukleus dan melindungi mRNA dari enzim yang dapat memecahnya. Dan setelah tahapan transkripsi dan translasi, rantai-rantai polipeptida dapat mengalami proses tambahan seperti dapat mengikat dengan polipeptida lain atau berbagai jenis molekul seperti lipid atau
karbohidrat atau banyak protein yang berjalan ke Golgi apparatus di sitoplasma untuk dimodifikasi agar punya job yang lebih spesifik. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan proses transkripsi dan translasi di organisme eukariotik dan juga prokariotik. Hal pertama yang membedakan adalah promoternya. Untuk di organisme prokariotik, dia hanya punya 3 promoter, yaitu negative 10, negative 35 promoters, dan upstream elements. Sedangkan untuk di eukariot sendiri, dia punya banyak promoter. Contohnya ada Tata box, initiator elements, CAAT box, dan banyak lagi. Selanjutnya, yang membedakan adalah RNA polimerasenya. Kalau di organisme eukariotik, dia punya 3 tipe RNA polimerase. Sedangkan organisme prokariotik hanya punya 1 saja. Yang ketiga adalah transkripsi dan translasinya. Untuk di organisme prokariotik sendiri, transkripsi dan translasinya itu berlangsung terus-menerus, makanya dia bisa cepat bereproduksi. Lalu, yang keempat ada letak dari transkripsinya dan juga translasi nih. Nah, kalau misalkan di organisme eukariotik, proses transkripsi berada di nukleus dan translasinya di sitoplasma. Sedangkan pada organisme prokariotik, karena dia nggak punya nukleus, jadi kedua prosesnya berlangsung di sitoplasma. Lalu yang terakhir adalah mRNA-nya. Jadi pada prokariot, mRNA-nya polisistronik atau mengandung banyak gen yang berbeda. Sedangkan eukariot adalah monosistronik. Nama saya David dan saya akan bawakan presentasi mengenai GMO. Genetically Modified Organism atau GMO adalah makhluk hidup, entah itu tanaman, hewan, atau organisme lain seperti bakteri yang komponen penyusun genetiknya itu sudah dimodifikasi oleh manusia, entah dengan teknologi transgenik atau rekayasa genetika. GMO juga dulu itu dilakukan dengan cara crossbreeding dan sebagainya, tapi seiring berjalannya teknologi, sekarang dapat digunakan rekayasa genetika. Jadi hasil GMO ini tuh biasa tidak dapat ditemukan di alam, seperti misalkan jagung yang memiliki racun atau toksin yang berasal dari bakteri supaya tidak diserang hama, tapi aman untuk manusia. Dan juga adanya bakteri seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan insulin untuk membantu medikasi orang yang terkena diabetes. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai GMO. Jadi sedikit mengenai sejarah GMO. Jadi GMO itu pertama kali itu diketahui oleh ilmuwan pada zaman 1900-an. Tapi setelah dipelajari lebih lanjut, sebenarnya GMO itu tuh tidak hanya eksklusif dilakukan oleh manusia, tapi GMO juga dapat dilakukan oleh bakteri. Seperti misalkan nih, suatu bakteri diserang oleh antibiotik, tapi entah bagaimana ceritanya tuh dia survive, dia menemukan kekebalan terhadap antibiotik tersebut. Nah, dia akan melakukan sebuah pemindahan transfer DNA atau dan kemudian DNA yang ditransfer ini dipindahkan ke teman-temannya, sehingga teman-temannya bakteri ini juga ikut memiliki kekebalan. Untuk pertama kali GMO yang dihasilkan adalah tembakau yang tahan terhadap TMV atau tobacco mosaic virus. Jadi dasar dari GMO ini itu adalah pemindahan transfer DNA atau gen. Jadi setelah mengetahui apa itu GMO, kita akan mengetahui tentang contoh-contohnya. Pertama itu ada jagung. Jagung itu awalnya tidak sebesar itu, sehingga melalui selective breeding akhirnya dapat jagung yang lebih tinggi. Tapi tetap aja jagung itu tidak tahan hama ataupun herbisida, dan bahkan enzimnya pun kadang tidak stabil karena suhunya panas. Jadi dengan adanya GMO, jagung ini jadi lebih tahan hama, herbisida, dan suhu, dan bahkan yieldnya pun bisa lebih baik, rasanya pun bisa lebih enak. Lalu ada kentang yang juga tahan hama dan virus, dan akhirnya kentang ini tuh yang baru-baru ini dapat menghasilkan lebih sedikit akrilamida ketika digoreng atau terkena panas. Lalu ada kedelai. Kedelai ini juga jadi tahan herbisida, tahan hama, dan akhirnya tuh yield asam oleatnya tuh lebih banyak. Lalu ada beberapa hewan kayak ayam. Ayam ini sudah ditambahkan beberapa gen tertentu supaya flu burung tidak menyebar di antara ayam-ayam ternak. Lalu yang terakhir untuk dicontoh ini adalah salmon. Salmon itu kira-kira umumnya butuh
waktu 3 tahun untuk dapat mencapai berat atau ukuran pasar. Tapi dengan adanya salmon hasil GMO ini, dia dapat tumbuh 2 kali lebih cepat, hanya sekitar 18 bulan, dan dia sudah bisa memenuhi kriteria pasar. Jadi GMO ini tuh memiliki banyak sekali manfaat, dan meskipun demikian, tapi banyak yang meragukannya tentang apakah GMO itu benar-benar seaman itu. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dan kerugian dari GMO. Yang pertama ini, ada keuntungan bagi agrikultur dan ternak. Kenapa? Karena GMO ini dapat meningkatkan hasil panen, juga meningkatkan kualitas gizi dari ternak tersebut. Yang kedua, dapat mengurangi pestisida. Kenapa? Karena genetically modified organism ini mempunyai daya tahan terhadap hama, sehingga penggunaan pestisida tidak sebanyak sebelumnya. Namun, di lain sisi, GMO ini mempunyai kerugian. Nah, yang pertama itu adalah berpotensi menimbulkan alergi. Kenapa? Karena GMO ini merupakan organisme yang DNA-nya dimodifikasi, sehingga terdapat beberapa argumen bahwa beberapa GMO tertentu dapat berpotensi mengakibatkan reaksi alergi. Kemudian, yang kedua adalah berkurangnya biodiversitas. Kenapa? Karena organisme atau makhluk hidup hasil GMO ini cenderung lebih unggul dan lebih survive daripada makhluk hidup non-GMO, sehingga tanaman-tanaman atau makhluk hidup GMO ini bisa lebih mendominasi daripada makhluk hidup non-GMO. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu kontroversi dari tanaman hasil GMO, yaitu the Bt corn controversy, yang mana mendapatkan DNA dari Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif yang biasanya digunakan untuk pestisida. Karena mendapat DNA dari bakteri ini, otomatis jagung tadi juga memiliki daya tahan terhadap hama, sehingga dapat mengurangi penggunaan insektisida. Namun, di lain sisi, jagung ini juga menghasilkan senyawa beracun bagi lingkungan, sehingga ditakutkan dapat merusak ekosistem yang ada, terutama bagi monarch larvae, yaitu merupakan suatu ulat. Nah, namun setelah diteliti lebih lanjut, risiko yang ditimbulkan oleh the Bt corn ini untuk monarch larvae sangat rendah, sehingga US Environmental Protection Agency memperbolehkan penggunaan jagung ini selama 7 tahun berikutnya, yaitu sampai tahun 2021. Masih ada kontroversi dari tanaman GMO, yaitu dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek agama. Ada beberapa orang yang berpikir jika kita mengubah komponen susunan suatu organisme, maka kita berlaku selayaknya Tuhan, dan hal tersebut bukanlah merupakan hal yang pantas untuk dilakukan. Lalu ada aspek etika. Ada beberapa orang yang berpikir jika kita mengubah komponen suatu organisme, apalagi dengan niatan buruk sehingga merugikan organisme tersebut dan merugikan lingkungan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak memiliki etika yang baik. Kemudian, ada dari aspek ekonomi. Jadi, ada beberapa individu ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim atas tanaman GMO ini dan menjualnya pada harga yang sangat tidak masuk akal, sehingga petani-petani tidak dapat membeli tanaman GMO ini. Nah, untuk menghadapi isu-isu ini, maka pada tahun 1986 dibuatlah publikasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu Recombinant DNA Safety Considerations untuk menangani isu-isu yang ada. Jadi setelah mempelajari tentang GMO, kita tahu kan bahwa DNA itu dapat ditransfer dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Pernahkah kalian bayangkan kalau gimana dari manusia ke bakteri? Itu sebenarnya butuh beberapa pertimbangan untuk DNA atau gen ya. Pertama, DNA itu agak susah. Kenapa? Jadi DNA itu tuh ukurannya sekitar 1000 kali, DNA manusia itu 1000 kali lebih banyak isinya daripada DNA bakteri. Itu pertama, sehingga kalau ingin dimasukkan semua, itu ya tidak muat karena plasmid bakteri hanya bisa menampung sekian banyak lah. Lalu bakteri tidak dapat mengetahui bagian DNA manusia mana sih yang harus diekspresikan, karena kalau kita lihat seperti contoh hormon insulin itu, dia nggak datang dari satu set gene aja, dia harus dapat dari jin-jin lain juga.
Dan lalu bakteri tidak memiliki tools untuk memotong-motong junk DNA manusia. Jadi kayak misalkan kita harus memotong dulu nih bagian ini supaya dapat diekspresikan protein ini. Tapi kan bakteri nggak punya alat memotongnya. Jadi kalau dia pun bisa ngebacanya, yang dia baca tuh hanya ya berkelanjutan aja sehingga akhirnya protein yang dihasilkan itu ya mungkin tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, jadi gimana caranya nih? Caranya adalah kita bisa masukkan gen aja. Kenapa gen? Gen itu kan jauh lebih sederhana ya. Jadi gen itu harus dipastikan sudah dapat dibaca oleh bakteri sehingga bakteri tersebut dapat menghasilkan hormon yang diinginkan. Contohnya, salah satu yang terkenal itu adalah produksi insulin. Jadi ini gen INS atau gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid E. coli yang kemudian dibiarkan dan lalu kemudian di-harvest gitu loh. Kamu pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana ya kalau DNA bakteri dimasukkan ke sel manusia? Nah, sebenarnya itu ada istilahnya, yaitu HGT atau Horizontal Gene Transfer, atau nama lainnya LGT atau Lateral Gene Transfer, yang maknanya adalah pergerakan materi genetik DNA antara dua organisme. Jika dikaitkan dengan organisme eukariotik, maka LGT antara manusia dan bakteri bisa terjadi. Namun, DNA bakteri cenderung akan berintegrasi dengan tumor dibandingkan dengan sel somatik yang sehat. Selain itu, jika DNA bakteri bisa diekspresikan, maka manusia tersebut akan berpotensi mengalami penyakit autoimun. Oleh karena itu, masih ada perdebatan di pernyataan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa bisa saja DNA bakteri merupakan hasil kontaminasi, karena alat yang digunakan untuk mengekstraksi DNA masih mengandung asam amino dari bakteri.